Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Terapi Kabuyutan Nabawa Datala bersama saya Ajis Albon Jovi dari Gusmus Raksa Jasa. Apa kabar nih baraya semua? Semoga baraya semua baik-baik saja dimanapun baraya berada. Dan semoga dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah baraya, kali ini kita akan mencoba melanjutkan lagi nih pembahasan tentang 4 pola hidup sehat. Di mana di tayangan sebelumnya kita sudah coba membahas tentang pola pikir. Lalu kita juga sudah coba membahas tentang pola tidur. Dan di tayangan terakhir kita sudah coba membahas tentang pola makan. Nah, kali ini pola terakhir adalah pola minum. Di mana seperti kebanyakan orang-orang ketahui, minum juga merupakan kebutuhan alami manusia. Nah, baraya, peran cairan dalam tubuh manusia itu sangat vital dan tidak tergantikan. Bahkan, hampir sekitar 60-70% tubuh manusia terdiri atas cairan atau air. Nah, di antaranya peran cairan dalam tubuh manusia adalah sebagai penjaga fungsi sel dan organ, di mana air merupakan komponen utama sebuah sel. Maka ketika kita kekurangan cairan atau tidak memiliki cairan yang cukup, akibatnya setiap sel dalam tubuh kita tidak akan bekerja secara optimal. Lalu keseimbangan metabolisme pun akan melambat. Bahkan setiap jaringan dalam tubuh kita akan mudah rusak dan sulit untuk beregenerasi atau memulihkan diri. Selain itu, cairan juga memiliki peran sebagai media transportasi, di mana hampir setiap zat yang bergerak dalam tubuh itu diantarkan oleh cairan, mulai dari nutrisi, oksigen, enzim, hormon, dan lain sebagainya. Itu sangat bergantung penuh terhadap cairan sebagai media transportasi atau sarana pergerakan dalam tubuh manusia. Nah, baraya, bahkan cairan juga memiliki peran penting dalam sistem pengaturan suhu tubuh, lalu memiliki peran penting juga dalam sistem detoksifikasi alami tubuh, juga sama halnya memiliki peran penting dalam support sistem saraf dan otak, lalu support sistem metabolisme pencernaan, bahkan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perbaikan dan regenerasi sel tubuh manusia nih baraya. Sebegitu pentingnya peran air dalam tubuh kita nih baraya. Lalu bagaimana caranya agar kita memiliki asupan air atau cairan yang cukup nih baraya? Nah baraya, menurut apa yang diajarkan oleh mentor-mentor di Gusmus Raksa Jasad, untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita akan cairan, maka kita harus memperhatikan jumlah air yang kita minum nih baraya. Menurut riset, rata-rata untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita diharuskan meminum air sebanyak 2-3 liter per harinya nih baraya. Nah, agar enak, ada tipsnya nih baraya. Bagaimana cara kita menjaga jumlah air yang kita minum nih baraya? Ketika kita bangun tidur atau sebelum sholat subuh, coba baraya biasakan minum 1 gelas air nih baraya. Lalu setelah sholat subuh, baraya minum lagi 1 gelas air. Seukuran air mineral kemasan gelas itu loh baraya. Kisaran 210 atau 240 mili itu kurang lebih. Seperti itu baraya. Lalu ketika tiba pada waktu adzan duhur nih baraya, sebelum sholat duhur baraya juga melakukan hal yang sama, yaitu minum 1 gelas air. Dan setelah sholat duhur baraya juga melakukan hal yang sama, minum 1 gelas air. Begitu selanjutnya setiap waktu sholat nih baraya. Maka baraya akan mendapatkan 5 kali 2 gelas nih. Begitu seterusnya nih baraya, hingga pada akhirnya nih baraya, dalam satu hari kita sholat 5 kali nih baraya. Begitupun dengan minum nih baraya, dikarenakan kita minum sebelum dan setelah sholat, maka jumlahnya 2 gelas per waktu sholat dikali 5 nih baraya, kita akan mendapatkan 10 gelas nih baraya, di mana setiap gelasnya kurang lebih
antara 200 sampai 240 mili ini baraya. Kali 10 dapatlah kita 2,4 liter nih baraya. Semoga tips itu dapat membantu baraya untuk menjaga jumlah cairan yang harus diminum oleh baraya semua. Nah, baraya, yang kedua yang perlu kita perhatikan selain jumlah airnya adalah kualitas airnya nih baraya, dimana menurut apa yang diajarkan oleh para mentor dan guru-guru yang ada di Gusmus Raksa Jasad, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk menjaga kualitas air yang kita konsumsi nih baraya. Yang pertama, airnya tidak boleh memiliki warna nih baraya, atau dengan kata lain nih baraya, airnya benar-benar bening. Yang kedua, airnya ini tidak boleh memiliki aroma nih baraya, atau dengan kata lain benar-benar tawar aromanya itu baraya. Tidak memiliki aroma besi, aroma lumpur, dan lain sebagainya nih baraya. Tanda bahwa mineral ini benar-benar murni dan layak dikonsumsi baraya. Yang ketiga nih baraya, airnya itu tidak boleh memiliki rasa, atau rasanya haruslah hambar nih baraya. Nah, seperti itu baraya, kualitas air yang harus kita konsumsi yang akan memenuhi kebutuhan tubuh akan cairan baraya. Nah, mungkin sesi pembahasan tentang pola minum ini kita akhiri sampai di sini nih baraya. Ini apa yang saya dengar dan apa yang saya pelajari di Gusmus Raksa Jasad. Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya untuk tayangan selanjutnya. Sampai jumpa.